Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur, ya sore ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, mengingat minggu yang lalu hujan lebat ya. Dan banyak yang tidak bisa hadir karena hujan, tapi puji Tuhan sekarang kita boleh kembali bersama-sama bersekutu untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama orang percaya, juga terlebih kita akan menikmati firman-Nya. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 24. Saya akan membaca lagi ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kisah Rasul pasal 24 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Haleluya, puji Tuhan. Kalau dari ayat-ayat ini, ya minggu lalu saya menyampaikan kebenaran tentang pentingnya kita memiliki waktu untuk Tuhan. Ya, jangan seperti Felix. Dia sudah mendengar tentang Injil Yesus Kristus. Dia mendengar tentang kebenaran, tentang penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang. Dia sadar akan kebutuhannya akan juru selamat. Tetapi Felix tidak punya waktu untuk Tuhan. Felix tidak segera merespon Injil, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk menikmati keselamatan itu. Tetapi malam hari ini saya akan berbicara di ayat-ayat ini tentang pentingnya kita untuk belajar mempercayai kedaulatan Tuhan. Pentingnya bagi kita untuk mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita, umat ketebusannya. Bapak Ibu percaya pada kedaulatan Allah? Bapak Ibu mengakui kedaulatannya? Siap menjalani hidup ini sesuai dengan kehendaknya? Amin. Bapak Ibu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kata Tuhan Yesus, yang akan menikmati kerajaan surga. Tetapi mereka yang mempercayai kedaulatan Tuhan, mereka yang mengakui kedaulatan Tuhan, mereka yang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saya rindu kita memiliki komitmen yang teguh untuk mentaati firman Tuhan, karena itulah yang akan menuntun kita ke dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berbicara mengenai mempercayai dan mengakui kedaulatan Allah. Pertama-tama saya mau mengemukakan bahwa sebagai orang percaya, ya tentunya kita pernah atau bahkan sering kali mengalami yang namanya waktu-waktu penantian terhadap jawaban Tuhan. Kita mengalami masa-masa di mana kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kita mungkin satu waktu menghadapi satu situasi yang sangat sulit, menghadapi situasi yang sangat mendesak, kita membutuhkan pertolongan Tuhan dengan segera, kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa untuk meminta jawaban dari Tuhan, tetapi ternyata jawaban Tuhan tidak segera kunjung datang. Mungkin kita mempunyai pengalaman yang seperti itu. Kita sudah berdoa, kita menangis, kita berseru, tetapi sepertinya Tuhan menunda-nunda untuk memberikan jawaban. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya saya melihat di Alkitab bahwa ternyata ada banyak tokoh Alkitab yang juga mengalami masa-masa yang seperti itu.
masa-masa menantikan jawaban Tuhan, masa-masa menantikan pertolongan Tuhan, tetapi seolah-olah pertolongan Tuhan itu tidak kunjung datang. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 69 ayat yang ketiga. Ternyata Daud mengalami pengalaman yang seperti itu. Ya, Mazmur 69 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya, maaf, ayat yang keempat. Lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Bayangkan Bapak Ibu, Daud sedang dalam pergumulan. Daud membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia menanti-nantikan jawaban Tuhan, tetapi Tuhan tidak kunjung menolong dia. Sampai-sampai dia berkata, lesu aku karena berseru-seru. Kenapa orang lesu berseru-seru? Karena dia terus berseru, sampai lemah, sampai letih, sampai lesu. Ini pengalaman yang sangat hebat dalam hidup Daud. Kemudian dikatakan, kerongkonganku menjadi kering. Karena apa? Karena dia berseru-seru, dia berteriak, dia berdoa kepada Allahnya. Ini adalah masa-masa penantian. Kemudian dikatakan, mataku nyeri karena aku mengharapkan Allahku. Bapak Ibu mungkin mempunyai pengalaman seperti itu, sudah berdoa lama, sudah berteriak minta tolong, tetapi pertolongan kok tidak kunjung datang. Coba kita lihat lagi di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mana teks tentang penantian? Kalau Bapak Ibu membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, atau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya atau The Message, itu ditulis seperti ini. Ya, dengan tenang jiwaku menantikan Allah. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mungkin ada teksnya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dengan tenang jiwaku menantikan Allah, dari Dia saja keselamatanku. Ini adalah pengalaman menanti-nantikan Tuhan, pengalaman menanti-nantikan jawaban Tuhan, pengalaman menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu punya pengalaman yang sama dengan Daud. Mari kita belajar untuk mempercayai dan mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Kenapa kita perlu mempercayai dan mengakui kedaulatan Tuhan saat kita menanti-nantikan Dia, saudara? Sebab menunggu itu sulit. Ya, menunggu itu nggak gampang. Ya, apalagi mengingat singkatnya hidup ini ya. Ya, semakin tua saya merasakan hidup ini sepertinya cepat berlalu ya. Tidak terasa usia sudah begini, anak-anak sudah besar semuanya. Tidak lama lagi lulus kuliah, menikah, dan lain sebagainya. Kok rasanya waktu cepat sekali ya. Saya heran bagaimana tahun-tahun berlalu begitu cepat. Pada waktu dilantiknya Pak Prabowo jadi presiden, nggak terasa Pak Jokowi sudah 10 tahun memerintah ya. Bapak Ibu sudah usia berapa sekarang? Ini saya tanya kepada yang senior-senior, rasanya waktu cepat sekali ya. Cepat berlalu seperti itu. Makanya seringkali menunggu itu tidak menjadi mudah. Ya karena hidup itu singkat, sepertinya kita tidak mau menunggu Bapak Ibu ya. Nah saat-saat kita menunggu, saat-saat yang sulit seperti itu, kita butuh percaya, kita butuh mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau tidak, kita bisa bimbang. Kalau tidak, kita bisa khawatir, kita bisa ragu. Ya, kalau kita membaca kisah ini Bapak Ibu, Paulus tentunya berjuang pada saat-saat dia mengalami pemenjaraan itu. Ya kita membaca bahwa setelah 2 tahun ya Perkius Festus menggantikan Felix sebagai gubernur pada waktu itu. Sepertinya kita membaca dengan mudah. Ya kita bisa membaca teks ini hanya beberapa detik saja, tetapi bagi Paulus dia harus menunggu 2 tahun lamanya sampai masalahnya dapat diselesaikan, sampai dia dapat keluar penjara.
Bayangkan ini waktu menunggu yang cukup lama, 2 tahun. Ya, 2 tahun lamanya Bapak Ibu. Coba kita baca lagi di teks itu ya. Kisah Rasul pasal 24, coba kita lihat lagi. Supaya kita jelas ya. Ayat yang ke-27, tetapi sesudah genap 2 tahun. Paulus sebenarnya memiliki kesempatan untuk bebas pada saat sidang pertamanya dengan Felix. Karena tidak ada ditemukan kesalahan dari Rasul Paulus. Bahwa tuduhan-tuduhan dari orang Yahudi itu tidak berdasar. Seharusnya Paulus bisa bebas pada waktu itu. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Felix menunda-nunda pembebasan Rasul Paulus karena dia punya kepentingan, saudara ya. Dia punya kepentingan, dia ingin duit dari Rasul Paulus. Paulus harus menunggu 2 tahun lamanya. Itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Mungkin dia sempat bertanya, Tuhan kenapa tidak waktu itu engkau keluarkan saya? Tuhan kenapa tidak segera engkau mengeluarkan saya? Disinilah dibutuhkan iman, dibutuhkan kepercayaan pada kedaulatan Allah. Dibutuhkan pengakuan pada kedaulatan Allah. Sesungguhnya kita tidak memegang kendali atas kehidupan kita. Sesungguhnya Yesuslah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Kita boleh berencana, kita boleh memikirkan jalan kita. Tetapi Tuhanlah yang menetapkan arah langkah kehidupan kita. Bapak Ibu, tanpa percaya pada kedaulatan Allah, tanpa mengakui kedaulatan Allah, kita tidak bisa tenang dalam hidup ini. Mari, ada cukup banyak pelajaran sebenarnya dari kisah ini, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, perhatikan bahwa Tuhan itu dengan sengaja ya membuat kita menunggu jawaban daripadanya. Atau Tuhan dengan sengaja menunda untuk menolong kita. Untuk apa? Untuk kita belajar lebih percaya kepadanya. Jadi kalau Allah menunda waktu memberikan jawaban, Allah menunda waktu untuk menolong, Dia mau supaya kita lebih lagi percaya kepadanya. Saya yakin kita semua mengaku percaya Yesus, tetapi pertanyaannya apakah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kuat kepada Tuhan. Bapak Ibu berbicara tentang kehidupan beriman ya, tidak ada seorang pun yang selesai dengan imannya. Rasul Paulus itu seorang yang beriman ya, seorang rasul yang luar biasa. Tetapi saya mau mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah lulus dari sekolah iman. Kita masih tetap terus belajar percaya dalam kehidupan kita. Amin. Setiap hari kita tetap terus belajar percaya kepada Tuhan. Paulus memiliki pendidikan yang sangat tinggi Bapak Ibu ya. Mungkin dia seorang doktor, bahkan dia telah menempuh pendidikan pasca doktoralnya kan seperti itu ya. Tetapi masih ada banyak pelajaran yang dia harus terima dari Tuhan melalui pengalaman hidupnya. Tidak ada seorang pun yang pernah selesai dengan imannya. Kita tetap terus perlu belajar bertumbuh dalam iman kita. Tidak ada seorang pun yang selesai dengan belajar mengetahui tentang kebenaran firman Allah. Kita butuh terus belajar dan terus belajar sampai kita memiliki pengenalan yang sempurna akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Paulus bukan orang biasa sama seperti kita ya, dia seorang rasul yang luar biasa. Tetapi Tuhan tetap melatihnya untuk terus mempercayai dia. Tuhan tetap mengajarnya untuk lebih lagi mengenal dia, lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Bapak Ibu, kalau Tuhan mungkin menunda, menjawab doa kita, memberi waktu untuk kita menunggu pertolongannya. Tuhan sedang mengajar kita untuk lebih lagi percaya kepadanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan ada yang merasa puas, aku sudah percaya. Belum. Kita perlu terus bertumbuh dalam iman, terus bertumbuh dalam iman, terus bertumbuh dalam iman. Sampai iman kita menjadi iman seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah mari Bapak Ibu kita belajar. Ketika Tuhan menunda pertolongannya, ketika Tuhan menunda jawabannya, kita menunggu cukup lama, kita harus percaya. Dan bahwa kita harus menyerahkan seluruh rencana-rencana kita. Kita harus dapat menyerahkan agenda hidup kita kepada Tuhan. Dalam hidup ini kita punya banyak rencana, ya kita punya banyak agenda. Kalau Tuhan menunda, menolong kita,
untuk dapat mengerjakan agenda-agenda kita. Artinya Allah mau kita belajar percaya kepadanya dan menyerahkan agenda-agenda kita, rencana-rencana kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Roma pasal 15, mulai ayat yang ke-25 sampai 29, kita belajar di situ tentang rencana Paulus. Dia ingin ke Roma dan dia mau lanjut ke Spanyol. Dia mampir di Yerusalem pada waktu itu tujuannya hanya untuk mempersembahkan korban dan untuk memberikan pemberian-pemberian dari jemaat non-Yahudi kepada gereja di Yerusalem. Ini adalah agenda yang sangat baik, ini agenda yang sangat mulia, mengingat penderitaan yang Paulus alami selama pelayanannya. Dia tidak pernah berhenti melayani, dia dianiaya, tetapi dia tetap setia melayani Tuhan. Bahkan dia mau memberitakan Injil ke Roma, dia mau memberitakan Injil sampai ke Spanyol pada waktu itu. Tetapi ada hal yang sangat tidak diduga terjadi. Pada waktu dia di Yerusalem, Paulus sebenarnya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan konflik. Dia melakukan ibadahnya tanpa ada banyak orang. Ya, dia melakukan secara diam-diam. Tetapi ada beberapa orang Yahudi dari Asia yang melihat dia dan membuat gara-gara, Bapak Ibu. Dan karena itu, maka rencananya ke Roma itu tidak dapat segera dilaksanakannya. Rencananya memberitakan Injil di Spanyol tidak dapat segera terrealisasi. Bapak Ibu, ya Paulus memiliki rencana yang sangat mulia, rencana yang sangat agung, itu rencana yang sifatnya ilahi, tetapi ternyata itu bukan rencana Tuhan. Setidaknya itu bukanlah seperti yang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Memang pada akhirnya Paulus sampai ke Roma, tetapi tidak seperti yang dipikirkannya. Dan pada waktu dia mendekam di penjara, 2 tahun di penjara, lebih dari 2 tahun dia di penjara, dia harus belajar menyerahkan setiap rencananya. Dia harus belajar menyerahkan agenda-agenda hidupnya kepada Tuhan. Artinya apa? Dia harus mengakui, dia harus mempercayai kedaulatan Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, tidak ada yang salah dengan membuat rencana-rencana yang baik dalam hidup kita. Bahkan rencana pelayanan sekaligus itu sangat baik. Tetapi ingat, setelah kita membuat rencana dengan baik, maka serahkan semua rencana kita itu kepada Tuhan. Amin. Sebab dia Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupannya. Mari kita belajar seperti doa Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, sekiranya mungkin lalukan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Amin. Paulus sedang berkata, Tuhan, aku menyerahkan seluruh rencanaku kepadamu, dan kalau ini bukan kehendak-Mu, atau mungkin tidak seperti yang aku bayangkan, bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Mungkin Bapak Ibu punya banyak agenda hari-hari ini, punya banyak rencana, punya banyak program. Tapi setelah Bapak Ibu membuat program itu, katakan, Tuhan, ku serahkan rencana ini kepadamu, tetapi bukan keinginanku yang jadi, biarlah keinginan Tuhan yang jadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tidak seperti itu, kita tidak akan siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan Tuhan mempunyai rencana yang lain, rencana yang berbeda dalam kehidupan kita. Mari kita percaya. Dan ketika kita percaya, serahkanlah rencana kita kepada Tuhan. Serahkanlah agenda-agenda kita kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan merubahnya, atau Tuhan melakukan sesuatu yang lain, tetap mengucap syukurlah, percayalah, Dia yang berdaulat, Dia yang memegang kendali atas kehidupan kita. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, ketika Tuhan itu menunda untuk menjawab doa-doa kita, atau Tuhan itu menunda untuk tidak memberikan pertolongan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan menggenapi rencananya atas kehidupan kita dengan kuasanya yang besar. Amin. Ingat, Tuhan punya rencana yang baik atas setiap kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan Allah berkuasa untuk dapat mengerjakan rancangannya itu dalam kehidupan kita. Mungkin Paulus sempat berpikir dalam hatinya, Tuhan, di manakah Engkau di saat-saat yang seperti ini?
Kenapa Tuhan kau tidak membiarkan aku segera lepas dari penjara ini? Aku ingin menginjil ke Roma, aku ingin memberitakan Injil sampai ke Spanyol. Dan di saat-saat dia dalam penjara, Paulus harus belajar untuk percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menggenapkan rencananya dalam kehidupannya. Amin. Tuhan tidak pernah gagal. Saya sudah khotbahkan beberapa minggu yang lalu dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat yang ke-11. Tuhan berkata kepada Paulus seperti ini. Tiba-tiba dia berdiri di samping Paulus dan dia berkata seperti ini. Paulus, sebagaimana engkau telah berani memberitakan Injil di Yerusalem, sebagaimana engkau telah berani menyaksikan aku di kota ini, kamu akan menyaksikan aku di Roma. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu punya rencana Paulus sampai ke Roma. Paulus tahu, karena Yesus berbicara langsung kepada dirinya. Sebagaimana engkau berani memberitakan Injil, demikian juga engkau harus terus berani memberitakan Injil sampai ke Roma. Dan di dalam penjaranya, di dalam pergumulannya, dia harus percaya bahwa Tuhan tidak gagal atas rencananya. Amin. Dia harus percaya bahwa Tuhan akan membawanya ke Roma, sehingga dia dapat memberitakan Injil di sana. Luar biasa ya ketika Tuhan membuat rencananya itu tergenapi. Tetapi sebelumnya kita melihat bagaimana Allah itu sengaja memproses Rasul Paulus supaya imannya semakin hari semakin bertumbuh kuat di dalam dia. Pada waktu Yesus mengatakan bahwa engkau harus memberitakan aku di Roma, dia tidak pernah mengatakan bahwa ada 40 orang yang mengutuk diri sambil berpuasa hendak membunuh dia. Yesus tidak mengatakan itu. Paulus, kamu akan ke Roma, tetapi akan ada 40 orang yang akan berusaha membunuh kamu. Tidak, Tuhan tidak berkata seperti itu. Tuhan juga tidak mengatakan bahwa akan ada tuduhan palsu terhadap kamu, bahwa kamu akan sampai ke Felix di Kaisarea, bahwa kamu harus mendekam di penjara selama 2 tahun di sana. Tuhan tidak mengatakan itu. Mengapa Tuhan tidak mengatakan itu? Karena Tuhan mau Paulus belajar, percaya bahwa Allah sanggup menggenapkan rencananya atas hidupnya. Amin Bapak Ibu. Apakah orang-orang jahat bisa menggagalkan Paulus? Tidak bisa. 40 orang yang mau membunuhnya itu digagalkan hanya oleh laporan seorang anak kecil Bapak Ibu ya. Kemenakan Rasul Paulus yang melaporkan itu kepada Paulus dan meminta dia untuk berbicara kepada kepala pasukan itu. Ketika sampai di Kaisarea, ternyata orang-orang Yahudi tidak mampu menjebloskan Paulus di dalam penjara karena kesaksian mereka, hanya karena kemauan Felix saja itu terjadi. Apakah kejahatan Felix akan mampu menggagalkan rencana Allah dalam hidup Paulus? Tidak sama sekali. Karena kita tahu pada akhirnya Paulus sampai ke Roma dan memberitakan Injil di sana. Bapak Ibu, yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa di tengah-tengah penundaan, di tengah-tengah Allah belum menjawab doa-doa kita, di tengah-tengah Allah tampaknya mengulur-ulur waktu ya untuk datang menolong kita, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan tidak gagal dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ingat Tuhan pernah berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Pikiranku bukan pikiranmu. Aku punya rencana yang indah atas hidupmu. Aku punya rencana yang luar biasa atas hidupmu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera, masa depan kehidupan yang sangat mulia. Mari ketika kita mungkin dalam pergumulan, kita sudah berseru, kita sudah berdoa, sepertinya Tuhan kok lama tidak menjawab. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Allah sanggup menggenapkan rencananya atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kemudian kita melihat bahwa ketika Tuhan itu menunda atau mungkin mengulur-ulur waktu untuk menolong kita, kita harus percaya kepadanya, bukan percaya pada keadaan kita. Kita harus bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar pada keadaan kita. Ini yang Tuhan ajar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ya meskipun kita belajar percaya kepada Tuhan, tapi seringkali sangat mudah bagi kita untuk jatuh pada dosa menaruh pengharapan pada keadaan kita, seperti itu. Bapak Ibu kalau percaya itu jangan percaya sama keadaan, tetapi percayalah sama Tuhan, amin.
Ya, kalau kita percaya sama keadaan, saya mau katakan keadaan itu sewaktu-waktu bisa berubah. Ya, karena keadaan sewaktu-waktu bisa berubah Bapak Ibu, maka iman kita juga akan naik turun. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, ya, tetapi percaya kepada keadaan. Makanya Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang tidak berubah itu akan menolong kehidupan kita. Amin. Coba perhatikan Bapak Ibu ya. Ya, setiap kali Felix mengunjungi Rasul Paulus, saya yakin itu keadaan yang baik ya. Kalau seorang tawanan dipanggil oleh gubernur pada waktu itu, saya pikir itu sesuatu yang baik. Ya, itu keadaan yang baik. Pasti Paulus, dia berpikir, wah luar biasa ini. Ya, ternyata Felix memanggil aku punya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada Felix. Kalau Felix percaya, maka percaya kepada Yesus, maka pemenjaraanku tidak akan sia-sia. Aku tahu bahwa aku dipenjara untuk menjangkau Felix. Mungkin dia berpikir seperti itu, wah ini luar biasa, ini indah. Mungkin Paulus berpikir seperti ini, kalau Felix percaya Yesus, bayangkan pengaruhnya akan sangat luar biasa. Kalau gubernur percaya Yesus, pasti akan ada banyak orang lagi yang akan percaya kepada Yesus. Saya pikir itu pemikiran yang wajar. Tetapi setelah dipanggil, maka Paulus disuruh pergi. Sudah kamu pergi dulu, aku tidak punya waktu, aku sibuk, lain waktu aku panggil kamu lagi. Dan tidak ada yang namanya pertobatan Felix, tidak ada yang namanya Felix percaya Yesus, tidak ada yang namanya sesuatu yang baik. Kalau Paulus berpegang atau bersandar pada keadaannya, dia bisa kecewa. Saat dipanggil dia senang, dia berharap, tapi saat dia disuruh kembali dan tidak ada jawaban apapun juga, dia menjadi kecewa. Lalu dia dipanggil lagi. Karena dikatakan berulang-ulang kali dia dipanggil oleh Felix. Tujuannya apa? Felix mau dapat uang Bapak Ibu. Mungkin Paulus sempat berpikir, wah luar biasa. Kalau aku dipanggil mungkin aku akan dibebaskan dari penjara ini. Tetapi realitanya tidak. Dipanggil berulang-ulang. Felix juga tidak percaya kepada Yesus. Dipanggil berulang-ulang. Dia juga tidak dikeluarkan dari penjara sampai 2 tahun. Kalau Paulus percaya atau bersandar kepada keadaan untuk hidupnya, dia pasti akan kecewa, dia pasti akan putus asa. Tetapi kalau dia percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah kecewa. Amin. Amin. Bapak Ibu, jangan mempercayai keadaan hidupmu yang berubah-ubah. Jangan bersandar pada keadaan hidupmu, tetapi percayalah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan. Kalau keadaan menguntungkan, wah kita puji Tuhan, haleluya. Kalau keadaan kurang menguntungkan, puji Tuhannya lemas, kan begitu ya. Kalau keadaan menopang pekerjaan kita, praise the Lord. Kalau keadaan memburuk, kita sudah mulai loyo, letih, lesu, tak bertenaga. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dalam keadaan apapun juga, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu tahu enggak, Paulus menulis surat Filipi itu dari penjara di Kaisaria ini. Dan kepada jemaat di Filipi dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus tidak menyandarkan hidupnya kepada keadaannya, tetapi dia menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Dia bukan bersukacita karena keadaan, tetapi dia bersukacita karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Percaya itu kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Bersandar itu kepada Tuhan, bukan pada keadaan kita. Keadaan kita tidak stabil, bisa berubah-ubah. Hanya Tuhan yang tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian Bapak Ibu, ketika Tuhan tampaknya juga tidak segera menolong kita, kita harus menanti-nantikan Dia. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan kita harus tetap setia menjaga integritas kita. Integritas adalah kesesuaian antara iman dan tindakan kita. Ya, kita hidup sesuai dengan apa yang kita percayai, itu integritas. Ya, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu Bapak Ibu ya, Paulus adalah seorang yang berintegritas. Dia seorang yang tidak menggunakan kesempatan untuk melakukan cara-cara curang demi kepentingan hidupnya. Ya,
Saya percaya sepertinya Paulus ini tahu kalau Felix ini minta uang ya. Tetapi kenapa Paulus tidak memberikan uang kepada Felix untuk dia bisa keluar dari penjara dengan cepat? Karena dia menjaga integritas hidupnya. Ya. Saya percaya Paulus bisa saja berkata seperti ini, aku bayar aja, segera aku keluar, aku bisa ke Roma, aku bisa memberitakan Injil, aku bisa mencapai tujuanku, aku bisa melakukan apa yang kurencanakan sebelumnya, dan aku akan bahagia. Ternyata Paulus memilih gagal, tetapi tetap memiliki integritas daripada berhasil, tetapi mengkompromikan dirinya dengan dosa. Bapak Ibu, dunia sekarang ini seperti itu ya. Kita menggunakan cara-cara curang untuk kita bisa berhasil. Kita menggunakan cara-cara curang untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Maka secara tidak langsung kita ini tidak memuliakan Tuhan. Paulus lebih suka melakukan apa yang benar, sekalipun dia harus mengalami kegagalan. Tidak dengan segera dapat pergi ke Roma. Dia lebih suka menjaga integritasnya. Ya. Daripada dia harus menjual integritasnya untuk mendapatkan tujuannya. Mari kita menjadi orang-orang yang seperti itu ya, di tengah-tengah kita mengalami pergumulan, kita sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, menanti-nantikan jawaban doa kita. Jangan sampai kita menggunakan cara-cara yang salah, cara-cara yang curang untuk mencapai tujuan kita. Tetaplah berintegritas, tetaplah melakukan yang baik, tetaplah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saat Tuhan menunda, ya, saat Tuhan tidak langsung menjawab kita, membiarkan kita menanti-nantikan Dia untuk waktu yang mungkin relatif lama, belajarlah percaya kepadanya. Serahkanlah seluruh rencanamu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu berkuasa mengerjakan rencananya dalam kehidupan kita. Ya, percayalah Dia berdaulat atas kehidupan kita, dan tetaplah setia untuk hidup dalam kebenaran. Sekalipun mungkin tujuan kita tidak tercapai, setialah hidup dalam kebenaran. Ya, dan jangan kompromi dengan dosa, maka hidup kita akan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Amin. Ya, hal yang kedua Bapak Ibu, Allah itu memanfaatkan penundaan ya. Allah itu memanfaatkan waktu-waktu kita menunggu Dia, waktu-waktu kita menunggu jawaban doa kita untuk apa? Supaya kita dapat mengakui kedaulatannya atas kehidupan kita. Artinya apa? Kita berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita di bawah ketuhanan Yesus. Yang namanya Tuhan itu wajib ditaati. Yang namanya Tuhan itu wajib diikuti Bapak Ibu. Yang namanya Tuhan itu wajib disembah, wajib dimuliakan. Tatkala kita menunggu pertolongan Tuhan, menanti-nantikan jawaban Tuhan, kita harus mau mengakui ketuhanan Yesus. Kita harus berserah kepada ketuhanan Yesus. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak bertuhankan Yesus. Ya, aku ikut Yesus untuk masuk surga, tetapi aku tidak ikut Yesus untuk melakukan kehendak-Nya. Ada orang-orang yang seperti itu. Ya, aku ikut Yesus supaya aku tidak dihukum dalam penghukuman yang kekal, tetapi aku ikut Yesus tidak untuk melakukan kehendak-Nya. Aku mau hidup seperti yang aku mau. Aku ingin mendapatkan apa yang aku inginkan, bukan tunduk kepada ketuhanan Yesus. Banyak kekristenan yang seperti itu Bapak Ibu ya. Makanya kenapa kita perlu belajar mengenal Alkitab, belajar mengenal firman Allah, belajar mengenal kehendak Allah. Jangan sampai kita ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak bertuhankan Yesus. Tidak mentaati Yesus. Tidak hidup sesuai dengan kehendak Yesus. Ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Saya mau mengingatkan bahwa dalam perjalanan iman kita tidak ada yang namanya kita selesai ya dalam menyerahkan seluruh hidup kita kepada ketuhanan Yesus. Ya, jadi meskipun mungkin saat ini Bapak Ibu sudah menyerahkan hidup kepada Yesus, tetapi
yakinlah, ya, percayalah bahwa masih ada banyak hal dalam hidup ini yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Ya, banyak hal dalam hidup ini yang perlu kita taklukkan di bawah ketuhanan Yesus. Banyak loh orang Kristen yang hidupnya masih duniawi, masih belum benar-benar mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Paulus kurang apa Bapak Ibu ya? Dia seorang yang memberikan hidupnya sepenuhnya kepada ketuhanan Yesus. Tetapi Yesus masih mengajar dia, melatih dia untuk lebih lagi menyerahkan dan menyerahkan lagi. Ya, semua area kehidupannya kepada Tuhan. Apakah kita sudah menyerahkan semua area kehidupan kita kepada Tuhan? Atau kita masih memiliki diri kita sendiri? Kita tidak mau diatur oleh Tuhan, kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus. Amin Bapak Ibu. Menyerahkan seluruh hidup kepada ketuhanan Yesus. Supaya pada akhirnya kita boleh berkata sama dengan Paulus, mati adalah keuntungan. Ketika Tuhan mungkin mengizinkan kita mengalami penundaan jawaban atas doa-doa kita, mengalami penundaan jawaban atas pertolongan yang kita butuhkan. Dia mau supaya kita mengakui kedaulatannya. Dia mau supaya kita menyerahkan hidup kita di bawah ketuhanan Yesus. Saya mau mengingatkan bahwa seringkali kita ini berpikir bahwa kitalah yang mengendalikan kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita berpikir seperti itu, saya mau mengatakan itu salah Bapak Ibu ya. Pada kenyataannya, Yesuslah yang mengendalikan kehidupan kita. Amin. Bukan kita. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, sesungguhnya Yesuslah yang mengontrol kehidupan kita. Dialah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Ingat di Mazmur pasal 127 ayat 1 itu, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia manusia berjaga-jaga mengawal kota itu. Makanya ketika kita membuat rencana yang baik atas kehidupan kita, rencana yang matang dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin kita tidak punya rencana yang seperti itu, tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan arah langkah kehidupan kita. Amin. Ya. Saya dulu juga punya mimpi-mimpi ya Bapak Ibu ya. Saya punya pikiran-pikiran untuk masa depan saya. Tetapi kalau saya tiba pada kondisi seperti saat ini, saya ada sebagaimana saya ada sekarang, itu semua karena Tuhan yang memegang kendali. Bagian kita adalah belajar percaya pada kedaulatannya, mengakui kedaulatannya, hidup di bawah ketuhanan Yesus. Kemudian, mari kita tunduk kepada ketuhanan Yesus dengan tidak bersungut-sungut Bapak Ibu ya. Taat itu tidak dengan bersungut-sungut, tetapi taat dengan bersukacita. Ya, ketika Paulus di penjara, di Kaisarea, dia menulis kepada jemaat di Filipi untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak berbantah-bantah. Bayangkan, dia sementara di penjara, diperlakukan dengan tidak adil, rencananya tidak terlaksana. Tetapi karena dia berserah kepada Tuhan dan mengakui kedaulatan Tuhan, dia bisa bersukacita. Dia tidak bersungut-sungut atas keadaannya. Dia percaya dan berserah dengan sukarela, dengan sukacita, tanpa persungutan kepada Tuhan. Coba kita baca Filipi 2 ayat 14-15. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ini Paulus yang menulis ya. Dia tulis dari penjara di Kaisarea. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya
dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin Bapak Ibu. Saya pikir ada banyak alasan untuk Paulus menggerutu, ada banyak alasan untuk Paulus bersungut-sungut. Dia punya rencana yang baik, dia melayani Tuhan dengan baik, tetapi Tuhan membiarkan dia difitnah, membiarkan dia ditangkap, membiarkan dia dipenjara, membiarkan dia dicurangi oleh Felix. Ada banyak kemungkinan alasan untuk dia bersungut-sungut, tetapi Paulus yang berserah, yang percaya kepada rencana Tuhan, ya, yang mengakui kedaulatan Tuhan, dia tidak bersungut-sungut. Bayangkan, dia sementara di penjara karena hal yang tidak adil. Dia sementara menanti-nantikan jawaban Tuhan. Cukup lama, 2 tahun bukan waktu yang singkat Bapak Ibu ya. 2 tahun di penjara tidak membuat Paulus lebih muda kan begitu ya. Tambah usia 2 tahun. Ya kalau mau ke Roma mungkin dia di penjara itu usianya hampir 50 tahun. Hampir 50 tahun. Ya. Dan tambah 2 tahun, waduh, kalau sudah tambah usia itu banyak penyakitnya ya biasanya begitu. Sudah tidak lagi bisa mengerjakan hal-hal yang berat seperti pada waktu usia mungkin 30-an, 40-an. Tapi Paulus tetap bersuka cita, dia tidak bersungut-sungut. Dia memuliakan Tuhan, Paulus tunduk pada ketuhanan Yesus. Bahkan kalau kita tidak menggerutu, kita tidak bersungut-sungut, kita akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu, menggerutu, bersungut-sungut itu adalah wajar bagi dunia, tetapi tidak bagi orang-orang percaya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya Allah berdaulat, Allah melakukan yang baik bagi kita. Ya kita bisa bernyanyi, apapun yang terjadi dalam hidupku, ku tetap mengatakan bahwa Yesus itu baik. Jadi kalau orang Kristen bersungut-sungut itu enggak wajar Bapak Ibu. Tapi kalau ada orang Kristen bersuka cita, ya mengucap syukur, itu wajar. Memang begitulah seharusnya orang Kristen itu ya. Jadi jangan kaget kalau orang Kristen itu murah senyum, sabar, dapat menguasai diri. Itu wajar bagi orang Kristen karena dia telah dilahirkan kembali, karena dia memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Tetapi kalau orang mengaku Kristen tapi suka menggerutu, suka bersungut-sungut, jangan-jangan belum lahir baru Bapak Ibu ya. Tatkala kita mengucap syukur, ketika kita bersuka cita, kita akan bercahaya seperti bintang-bintang di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita bersungut-sungut, kita telah mendatangkan aib bagi Tuhan Allah kita. Ketika kita bersungut-sungut, kita berkata kepada dunia bahwa Allah tidak dapat dipercaya, bahwa Allah tidak bisa menolong kita, bahwa Allah tidak memberkati kita. Tapi kalau kita bersuka cita, orang akan melihat bahwa Allah kita baik, Allah kita selalu baik, sekalipun mungkin kita sedang dalam keadaan yang dunia pandang sedang tidak baik-baik saja. Amin. Saudara pasti ingat ketika bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir, apa yang kita lihat di sana, mereka banyak bersungut-sungut, mereka banyak menggerutu Bapak Ibu. Tuhan sudah memimpin mereka dengan tangan yang teracung. 10 tulah mereka lihat, tulah yang terakhir kematian anak-anak sulung. Dia melihat bagaimana laut Teberau terbelah menjadi 2 dan Allah membinasakan musuh-musuh mereka di laut itu. Mereka melihat bagaimana gunung batu bisa mengeluarkan air bagi mereka. Mereka melihat mana selama 40 tahun di padang gurun. Tetapi bangsa ini tetap terus bersungut-sungut dan apa akhirnya? Hanya 2 orang saja dari 1 generasi yang dapat masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kaleb dan Yosua. Yang lainnya mati karena persungutan Bapak Ibu. Coba kita baca di Mazmur pasal 95. Bagaimana Allah tidak berkenan kepada persungutan. Mazmur 95 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Angkatan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Maka kataku,
Mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Bapak Ibu, orang yang menggerutu, orang yang bersungut-sungut dikatakan sesat hatinya. Orang yang bersungut-sungut, orang yang menggerutu, tidak mengenal jalan Tuhan. Makanya mari kita percaya, mari kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mungkin membuat kita menunggu, ya kita sudah berdoa tetapi jawaban doa sepertinya lambat. Bapak Ibu percaya kepada Yesus, amin. Ya, percaya kepadanya, dia punya rencana yang baik bagi kita. Jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut sebab kita tahu jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Dia punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita ingin menikmati pemberhentian Tuhan, jangan sesat hati. Percayalah kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepadanya. Maka engkau akan masuk dalam perhentian Tuhan, yaitu kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya saudara, tatkala Tuhan menunda, memberikan jawaban kepada kita, maka mari Bapak Ibu, manfaatkan saat-saat menanti jawaban itu untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Menunggu tidak harus pasif Bapak Ibu ya. Menunggu dibutuhkan keaktifan. Paulus sudah menunggu lagi 2 tahun. Tetapi dia memanfaatkan 2 tahun itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Bapak Ibu, mungkin kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang baik itu tidak banyak ya. Saya melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang baik itu usianya tidak sampai lanjut sekali ya. Usia 50-an tahun, belum 60 tahun sudah dipanggil Tuhan. Nah saya sekarang usianya sudah 50 tahun lebih ya. Jangan tanya lebihnya saudara. Saya tidak tahu sampai kapan masih boleh diizinkan Tuhan hidup. Saya ada mengenal tokoh-tokoh Kristen yang sangat luar biasa, meninggal di usia 54 tahun, 56 tahun, 70 tahun, jarang yang sampai tua sekali begitu ya. Makanya mari kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan, gunakan itu untuk hal-hal yang baik, amin. Paulus selama dia menunggu, dia bersaksi kepada Felix, bersaksi kepada Drusilla, dia bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Ya, ada kemungkinan karena dia tidak dipenjara secara ketat karena ada orang-orang yang boleh mengunjungi dia. Saya yakin dia memanfaatkan itu untuk melayani, memanfaatkan itu untuk terus belajar membangun imannya, membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Dan sungguh luar biasa pada waktu dia dipenjara di Roma Bapak Ibu, dia tuh sempat meminta kepada Timotius untuk membawakan perkamen-perkamennya atau buku-bukunya saudara. Coba kita baca di 2 Timotius 4 ayat yang ke-13. 2 Timotius 4 ayat yang ke-13. Ditulis seperti ini oleh Rasul Paulus. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Saudara, waktu di penjara kan waktu menunggu Bapak Ibu ya. Sambil menunggu dikeluarkan, Paulus memanfaatkan waktunya di penjara untuk melayani, juga untuk membangun imannya, membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, selama di penjara di Roma dia meminta kitab-kitabnya dibawakan untuk dia. Kalau orang minta kitab-kitab pasti untuk dibaca, tidak mungkin dipakai untuk bantal ya. Dia minta perkamen-perkamennya. Bayangkan Bapak Ibu, dia memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Paulus adalah seorang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan berbicara langsung dengan dia. Dia orang-orang yang menerima pewahyuan langsung dari Tuhan, tetapi dia masih butuh bukunya, saudara. Dia mau bukunya, dia mau perkamen-perkamen itu.
Dia seorang pengkhotbah yang sudah puluhan tahun, setidaknya 30 tahun dia menginjil. 30 tahun dia berkhotbah, tapi dia masih butuh buku itu. Dia masih butuh perkamen itu. Dia memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Tetapi dia masih menginginkan buku itu. Dia menginginkan perkamen itu. Dia pernah diangkat ke surga tingkat yang ketiga. Dia masih menginginkan perkamen itu. Dia masih menginginkan buku itu. Dia telah menulis sebagian besar dari kitab perjanjian baru. 13 kitab ditulis oleh Paulus. Tapi dia masih menginginkan perkamen itu. Dia menginginkan buku itu. Bapak Ibu, Paulus menggunakan waktunya untuk membangun kerohaniannya. Amin. Paulus menggunakan waktunya untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi the people of the book? Apakah kita menjadi umat yang berkitab itu? Apakah kita masih mencintai Alkitab kita? Apakah kita masih menginginkan Alkitab kita? Paulus aja yang sebegitu luar biasa, masih rajin membaca. Perkamen-perkamen, kitab-kitab itu berbicara mengenai kitab-kitab perjanjian lama. Dia terus belajar, dia terus membaca, dia terus membaca. Sekarang ini kita bukan menjadi umat berkitab, menjadi umatnya Facebook. Umatnya YouTube begitu ya. Menjadi apa lagi? Umatnya Instagram kan begitu ya. Waduh, umatnya TikTok. Makanya ada yang mengatakan saya pendeta online. Ada yang mengatakan gereja online. Bapak Ibu sudah jarang tuh pegang Alkitabnya. Siapa yang bawa Alkitab sore hari ini? Tidak usah angkat tangan. Saya tidak bermaksud apa-apa. Ya, kalau enggak Alkitab buku ya ada Alkitab elektronik. Saya harap ada di HP-nya Alkitab elektronik. Kalau dulu Bapak Ibu ya kita kebaktian itu semua bawa Alkitab. Sekarang sudah ada fasilitas LCD, sudah orang membacanya di LCD. Tapi saudara tidak bisa mengikuti ya, tidak bisa mengikuti ini konteks sebelumnya apa, konteks sesudahnya apa, sulit. Paulus saja yang seperti itu masih minta buku-bukunya, masih minta kitabnya. Dulu kalau saya ulang tahun, saya menghadiahi orang dengan buku Bapak Ibu. Sekarang tidak berani. Pasti mintanya handphone ya. Tablet. Apa ada kapsul gitu ya? Atau puyer. Nggak mau. Saya pernah, ngapain aku dikasih buku sih? Aku nggak pernah baca. Alkitab aja nggak pernah aku baca. Saudara, saya akan membagi renungan setiap pagi. Pojok akhir renungan ini, berapa halaman ini, berapa kata ini. Tidak punya waktu untuk membaca. Bapak Ibu gunakan waktu kita untuk banyak membaca firman Tuhan. Amin. Untuk membangun kerohanian kita. Lukas itu menulis Injilnya melalui penelitian Bapak Ibu. Dia banyak membaca. Kalau Paulus, rasul yang menerima inspirasi langsung dari Tuhan. Rasul yang telah berkhotbah puluhan tahun, 30 tahun lebih dia berkhotbah. Yang menulis 13 bahkan mungkin 14 buku dalam kitab perjanjian baru kalau kitab Ibrani dikategorikan sebagai tulisan Rasul Paulus. Ya, dia yang sangat hebat dalam pengalaman hidupnya. Tapi bawa perkamen itu, bawa buku-buku itu. Aku mau membacanya lagi, aku mau mempelajarinya lagi. Bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan kita? Saya setiap bulan masih membeli setidaknya 3-4 buku. Bapak Ibu, kalau ada waktu-waktu luang, saya pasti membaca. Gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau lihat handphone itu, saya membaca buku. Sekarang ada banyak buku elektronik ya, saya menggunakan aplikasi Olive Tree Bible Study itu. Itu bukunya bagus-bagus. Ya, saya terus membaca dari buku-buku itu. Jadi kalau lihat handphone, saya itu membaca.
Ya memang ada kalanya lihat WA ya. Karena komunikasinya via WA, tapi kita belajar dari Rasul Paulus. Ketika dia menunggu, dia memanfaatkan waktu untuk membangun kerohaniannya. Amin. Dia memanfaatkan waktu untuk berdoa, untuk melayani Tuhan. Sehingga dia dapat berkata pada akhirnya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dan sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh hakim yang adil itu. Tidak hanya kepadaku, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Malam hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan, yang sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, tetapi sepertinya tidak kunjung datang. Maka percayalah kepada kedaulatan Tuhan. Amin. Percayalah kepada rencana Allah yang indah. Akuilah ketuhanan Yesus. Serahkan rencanamu kepada Tuhan. Percaya Dia berkuasa mengerjakan kehendak-Nya atas kehidupan kita. Tetap hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kedaulatan Tuhan, hidup di bawah ketuhanan Yesus. Dan mari kita menggunakan waktu-waktu yang ada untuk terus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam pengharapan, di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.